Hai Sobat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan selalu mempelajari hal-hal yang baru agar kamu bisa menata masa depan yang lebih baik dengan berinvestasi. Kali ini spesial banget topiknya yaitu Sandwich Generation. Seperti apa tuh investasi untuk Sandwich Generation? Langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Linda Homia. Dan di BBM kali ini kita udah kedatangan Ibu Linda yang akan menjelaskan investasi untuk Sandwich Generation. Halo Bu Linda. Halo Bu Alia. Nah, spesial banget nih ya untuk sahabat Mirai Aset yang belum tahu ini, Ibu Linda nih udah investasi tahunan dan memiliki berbagai macam investor ya Bu yang sering konsultasi ke Bu Linda. Dan kali ini Bu Linda mau menceritakan investasinya Sandwich Generation. Jadi ini Bu Linda, mungkin boleh dijelaskan untuk sahabat Mirai Aset apa sih Sandwich Generation itu? Sandwich Generation adalah generasi yang pastinya seperti sandwich, Bu. Oke. Jadi seperti roti lapis menanggung lapisan keluarga atas dan keluarga yang di bawahnya termasuk dirinya sendiri. Oke, mungkin yang lapisan atas ini orang tuanya ya Bu. Benar ya? sekali. Oke, ya. Tengah dirinya dan pasangan hidupnya tentunya ya. Oke. Dan kemudian anaknya. Oke. Jadi biaya hidup yang dikeluarkan tuh menjadi berlapis-lapis nih, seperti sandwich. Kayak tumpukan sandwich itu Benar ya Bu sekali, ya. makanya disebut Sandwich Generation. Sebenarnya Bu Linda, apa sih yang membuat seseorang ini bisa menjadi bagian dari generasi sandwich tersebut? Ada beberapa hal Bu Alia. Umumnya yang pertama, itu generasi sebelumnya kurang literasi keuangannya. Oke. Sehingga tidak ada tabungan untuk menyiapkan dana pensiun. Oke. Jadi, Nah ini yang pertama. Yang pertama itu. Oke. Yang kedua, biasanya ya ada musibah dalam keluarga. Mungkin orang tuanya mengalami musibah sehingga tidak bisa mencari penghasilan lagi. Oke. Sehingga generasi yang sekarang tuh menjadi bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tua atau mungkin neneknya gitu. Atau musibahnya juga bisa secara finansial ya. Benar yang sekali. Mampu menjadi kurang mampu sehingga turun nih ke anaknya yang harus menanggung biaya hidup keluarganya. Oke. Nah, bisa juga keluarga tersebut mengalami atau mengambil keputusan finansial yang salah atau yang kurang tepat di masa lalu. Mungkin terjebak investasi bodong. Oke, bisa saja kan? Ya, atau utang mungkin ya. Atau hutang ya. Nah, hutang atau bisnis yang gagal misalnya. Sehingga generasi yang sekarang lagi-lagi nih terpaksa menanggung biaya hidup keluarganya. Oke, jadi segala sesuatu keputusan finansial keluarga itu ternyata bisa berdampak ke generasi selanjutnya ya Bu. Benar sekali Bu Arya. Nah, tadi kan juga Bu Linda sempat ngomongin tentang lapisan biaya yang berlapis-lapis nih. Benar sekali. Sebenarnya kesulitan finansial apa aja sih yang dialami oleh para Sandwich Generation ini? Terutama nih ya Bu ya, penghasilannya terbatas. Ya. Jadi yang kerja ini kan cuma satu orang ya, tapi dia penghasilannya mesti menanggung banyak lapis keluarga. Oke. Nah ini tentu sebuah kesulitan ya, nanggung diri sendiri aja masih pas-pasan, apalagi mesti menambah lagi tanggungan keluarga misalnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu karena tadinya pas-pasan untuk nanggung keluarga, jadinya sulit berinvestasi. Oke, jadi nggak ada budget? Nggak ada budget lagi, nggak ada sisa lagi ya. Nah, jadi tidak bisa lagi untuk berinvestasi. Apalagi ya memikirkan nanti dana pensiun, tambah sulit lagi. Oke, jadi itu ya 3 masalah pokoknya ya. Benar sekali. Biaya hidup ya, investasi dan dana pensiun. Tentu jadi sulit bagi Sandwich Generation. FYI nih sahabat Mirai Aset, ternyata Bu Linda ini salah satu dari bagian Sandwich Generation. Dan tentunya kali ini dia akan sharing tips gimana sih mengatasi masalah finansial Sandwich Generation nih Bu Linda. Pastinya Bu Alia ya, yang pertama harus bisa nih mengelola pendapatan dan pengeluaran. Oke. Hidup itu jangan sampai lebih besar pasak daripada tiangnya. Kalau kata orang tua dulu ya. Nah, jadi kalau kita memiliki penghasilan, pendapatan kita tuh harus lebih banyak dari pengeluaran. Ya, nah, kita mesti punya sumber income yang banyak sehingga nanti jadinya ada sisa untuk diinvestasikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah memiliki penghasilan, mengatur pengeluaran, ada sisanya untuk investasi,
pastinya harus punya ilmu dong. Oh iya, itu benar banget. Percuma kalau punya uang tapi uangnya ditabung doang, tidak dijadikan uang yang menghasilkan uang lagi Benar nih, Bu. sekali. Oke. Nah, dengan demikian akan dapat nih banyak penghasilan tambahan ya, terutama dari investasi. Jadi mulai dulu sahabat Mirai Aset belajar di episode BBM yang sebelumnya. Nah, ada banyak nih episodenya ya. Ya, banyak banget Banyak ya. banget. Dipelajari dong di channel YouTube Mirai Aset. Sahabat Mirai Aset, selain belajar di YouTube channel Mirai Aset, terutama episode BBM, juga bisa mengambil kelas edukasi di website Mirai Aset Academy. Linknya seperti ini. Sahabat Mirai Aset bisa memilih jadwal seperti yang sahabat Mirai Aset inginkan. Oh, jadi ada jadwal belajarnya Benar ya, sekali. sesuai topik dan sesuai topik kebutuhan dan sesuai ya? kebutuhan kita Ya. bisa lihat seperti ini. Banyak sekali kelas-kelas yang tersedia buat sahabat Mirai Aset. Kalau sudah menimba ilmu, jangan lupa untuk dipraktekkan, dan ini strategi investasinya nih Bu Linda. Nah, strategi investasinya untuk sahabat Mirai Aset, terutama Sandwich Generation, harus fokus pada investasi jangka panjang. Oke, panjang ya. Panjang ya, Oke. jadi jangan cuma sebentar. Rutin lakukan setiap bulan. Misalnya tadi sudah mendapat penghasilan lebih, diinvestasikan, belajar, lalu beli saham, Bu. Oke, setiap bulan ya? Setiap bulannya Oke. beli saham yang berfundamental bagus, cek dulu laporan keuangannya, atau simpelnya beli saham yang rutin membagikan dividen. Oke. Misalnya saham-saham apa nih Bu? Kasih tahu dong sahabat Mirai Aset, saham-saham apa sih yang sering membagikan dividen? Nah, itu dia sahabat Mirai Aset. Kita misalkan tiap bulan sahabat Mirai Aset menabung saham BBRI misalnya. Tentu saja ini merupakan sebuah contoh ya Bu Alia ya. Di mana satu lotnya sekarang hanya 425 ribuan. Oke. Per lot ya. Per lot ya. Berarti satu lembar saham BBRI di bulan Agustus 2022 sekarang hanya sekitar 4.250 per lembarnya. Oke. Tentu ini harusnya sahabat Mirai Aset terjangkau ya. Iya. Untuk sebulannya 425 ribuan ya. Kita bisa lihat nih grafik saham BBRI seperti ini. Secara long term, saham ini mengalami kenaikan terus gitu loh Bu. Sahabat Mirai Aset bisa cuan capital gain, juga sekaligus cuan dividen dari saham tersebut. By the way Bu Linda, kan investasi saham itu beresiko tinggi nih. Kalau Tentu. misalnya kita belum cocok, misalnya masih memiliki resiko yang rendah ataupun moderat, sebagai sandwich generation nih gimana investasinya? Ini pertanyaan yang bagus Bu Alia. Untuk sandwich generation, karena menanggung biaya hidup beberapa lapis keluarga, sehingga sisa uang investasinya kan tinggal dikit. Ya. Sehingga sandwich generation ini sangat hati-hati untuk mengambil investasi yang beresiko ya. Ya. Maka kita sarankan untuk sahabat Mirai Aset beli reksadana misalnya. Oke. Bisa dibeli di aplikasi Navi, aplikasi dari Mirai Aset yang tempat sahabat Mirai Aset bisa membeli reksadana. Oke, jadi sebagai sandwich generation pun ternyata Ibu Linda ini mendiversifikasi ya. Benar Ada sekali, yang di Bu saham, Alia. dan ada juga yang di Di reksadana untuk memastikan resikonya lebih rendah daripada resiko mungkin yang bagi sebagian orang saham itu resikonya naik turun ya, Ya. tinggi gitu. Untuk sahabat Mirai Aset yang menjadi bagian dari sandwich generation, langsung simak tips berinvestasi ala sandwich generation. Sahabat Mirai Aset yang merasa dirinya sandwich generation pastinya bisa menggunakan saham sebagai instrumen investasi. Walaupun saham memiliki resiko yang besar, bukan berarti tidak bisa. Sahabat Mirai Aset pastinya perlu mencari saham yang berfundamental bagus, kemudian beli di saat harganya sedang murah. Lalu bisa juga memulainya dengan modal sedikit demi sedikit dulu, tidak usah langsung harus gede, dan yang pastinya dilakukan secara rutin dan jangan mengharapkan keuntungan yang tinggi dalam waktu dekat. Kita menabung saham tuh mengharapkan untung dalam waktu yang long term misalnya. Saya yakin generasi sandwich bisa memiliki keinginan untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi untuk generasi berikutnya. Sehingga harus sering-sering belajar, punya mental yang kuat, rajin nabung saham. Dan juga harus punya kemauan.
supaya nantinya akan bebas sebagai sandwich generation. Yang namanya generasi sandwich tidak usah terlalu merasa terhimpit. Yang penting kita punya mindset untuk menjadi better sandwich generation, karena ini juga bagian dari bakti kepada orang tua kita dan juga keluarga. Terima kasih ya Bu Linda atas sharing ilmu investasi untuk sandwich generation-nya. Sama Bu Alia. Saksikan terus Belajar Bareng Mirae Asset agar portofolio kamu makin glowing dan cuannya makin growing. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di episode BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan! Happy cuan!